Ya, di informasi yang pertama ada Twitter di tangan Elon Musk. Ya, Twitter akan menghadirkan akun verifikasi dengan 3 warna berbeda. Bukan hanya centang biru, tapi ada emas dan juga abu-abu. Tapi warna itu akan membedakan kepemilikan yang diverifikasi. Mulai dari centang emas atau gold check untuk perusahaan, centang abu-abu atau grey check, ini centang biru untuk individu baik selebritas maupun bukan. Musk mengungkapkan semua akun terverifikasi diautentifikasi secara manual sebelum centang diaktifkan. Sebagai catatan, para individu bisa memiliki logo kecil lain. Ini menjadi tanda jika mereka berasal dari organisasi, itu pun jika telah diverifikasi oleh organisasi tersebut. Rencananya program Verified itu juga akan diluncurkan pekan ini. Sementara awal November lalu, Twitter meluncurkan kembali program Verified. Namun akhirnya dibatalkan saat muncul berbagai masalah. Saat itu diperkenalkan tag official atau resmi untuk menggantikan Verified yang lama. Tanda ini mengindikasikan organisasi seperti pemerintah, perusahaan, penerbit, media besar, dan tokoh masyarakat. Forbes mencatat centang ini tidak bisa dibeli ataupun tidak semua orang atau organisasi yang telah diverifikasi sebelumnya akan mendapatkan tag ini. Sehingga Twitter dalam satu akun akan ada 2 centang, satu centang biru seperti yang ada sebelumnya dan di bagian bawah nama akun akan ada centang lagi bertuliskan official. Ya, di informasi berikutnya ada 3 gubernur yang mensahkan UMP 2023. Ya, hingga siang tadi setidaknya sudah ada 3 gubernur menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023. Ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 18 tahun yang menetapkan upah minimum tahun 2023. Dalam Permenaker tersebut, Menaker Ida Fauzia menetapkan formulasi penetapan kenaikan upah minimum khusus untuk tahun 2023 dengan batas maksimal kenaikan 10%. Hingga siang ini, UMP yang telah disahkan ditetapkan adalah untuk Banten. Gubernur Banten Al-Muktabar menetapkan UMP Banten tahun 2023 sebesar Rp2.661.000. Dan kenaikan ini sebesar 6,4% dibandingkan UMP tahun 2022 yang sebesar 2,5 juta. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan UMP tahun 2023 sebesar 1.958.000 atau naik 8,01% dibandingkan UMP tahun 2022 yang sebesar Rp1.812.000. Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Andrian Syah mengungkapkan kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 5,6% ke level 4.900.700-an. Artinya saat ini provinsi yang menetapkan kenaikan tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 8,01%. Angka itu mendekati batas maksimal kenaikan yang ditetapkan Menaker Ida Fauzia yaitu 10%. Ya, kini kita beralih ke gelaran sepak bola dunia. Pelatih tim nasional Arab Saudi, Herve Renard membantah kabar yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan Arab Saudi akan menghadiahkan mobil Rolls-Royce tipe Phantom usai sukses menundukkan Argentina dengan skor 2-1 di laga pembuka grup C FIFA World Cup 2022. Hal serupa pun disampaikan oleh salah satu penyerang The Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi, Saleh Al-Shehri. Menurutnya hal tersebut tidaklah benar. Dirinya berujar, dia dan tim bertanding untuk membela negara dan melakukan yang terbaik. Sebelumnya salah satu pebisnis asal India, Suhail Seth, melalui akun Twitter resminya mengatakan bahwa Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud memberikan setiap pemain anak asuhan Herve Renard di Piala Dunia 2022 tersebut mobil Rolls-Royce tipe Phantom dan uang sebesar $1 miliar. Kemenangan Arab Saudi atas juara Copa America 2022 tersebut memang mengejutkan dunia melalui sumbangan gol dari Saleh Al-Shehri pada menit ke-48 dan Salim Al-Dawsari pada menit ke-53. Timnas Arab Saudi sukses mengakhiri rekor 36 laga tak terkalahkan Argentina yang dimulai sejak Juli 2019. Saat ini Timnas Arab Saudi menduduki posisi ketiga pada papan klasemen grup C Piala Dunia 2022 dengan mengantongi 3 poin dari hasil mengalahkan Lionel Messi dan kawan-kawan.
Di informasi yang terakhir, guncangan ekonomi global membuat sejumlah negara berada di ujung jurang resesi. Jika mimpi buruk itu terjadi, hal ini bisa berdampak terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Resesi sendiri diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Laporan Dana Moneter menyebut tahun 2023 merupakan awan gelap yang tercermin dari inflasi yang terus melonjak menyebabkan kekacauan di pasar saham. Akibatnya, perusahaan-perusahaan bersiap menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan pemutusan hubungan kerja, pembekuan perekrutan karyawan baru, dan dalam beberapa kasus bahkan membatalkan tawaran pekerjaan. Meskipun tidak ada pekerjaan yang sepenuhnya kebal terhadap hambatan ekonomi, beberapa industri cenderung bernasib lebih buruk daripada yang lain selama penurunan. Menurut 3 ekonom, beberapa industri yang diperkirakan akan menjadi yang paling rentan selama resesi dilansir dari CNBC Make It. Di antaranya real estate, konstruksi, manufaktur, retail, dan hospitality.